Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada satu buah smartphone terbaru lah ya, bisa dibilang kayak gitu, dari Tecno Mobile Indonesia, karena HP ini baru banget dirilis sekitar 1 bulan yang lalu. Dan ini adalah Tecno Spark 10 Pro NFC dengan varian 8/256 GB. Dimana sebelum saudaranya Infinix merilis smartphone atau produk terbarunya kemarin ya, lewat Note 30 seriesnya, HP ini adalah smartphone yang paling affordable di range harga 2 jutaannya yang bisa kalian beli. Nah, kalau kalian penasaran apa alasannya, kalian bisa cek aja video reviewnya lewat link yang bakal saya munculin di atas kanan layar kalian saat ini. Karena sekitar seminggu yang lalu saya udah buatin untuk video reviewnya. Nah, karena kebetulan saya udah buatin video unboxingnya dan juga video review dari HP ini guys, saya rasa agak kurang ya kalau saya nggak coba bantu ke kalian ya. Barangkali ada yang baru pegang HP ini atau malah mungkin ya baru bermigrasi dari brand lain ke brand Tecno Mobile Indonesia ini. Jadi kayak agak kesulitan gitu ya buat beradaptasi sama tampilan UI-nya, yang kalau kita lihat sekarang yang saya pakai ini adalah tampilan UI iOS versi 12.6.0 dengan basis Android 13-nya. Jadi kalau kalian agak bingung buat settingnya kayak gimana, pastiin kalian pantengin video ini dari awal sampai akhir. Tapi sebelum saya share ya, sedikitnya ada 9 settingan untuk HP ini. Yuk kalian bantu dulu lah untuk like video ini supaya algoritma YouTube itu ngebantu naikin video kita kali ini ya guys ya, biar ke-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin juga pegang Tecno Spark 10 Pro NFC 8/256 GB-nya ini. Oke, kalau gitu tanpa perlu berbasa-basi lagi guys, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita bakal coba bantu buat setting terlebih dahulu tampilan virtual keyboardnya. Dimana kalau kalian perhatikan di sini untuk tampilan virtual keyboard dari Google Keyboardnya itu masih seperti ini guys. Dimana untuk fitur gesture inputnya ini masih aktif ya. Buat orang yang nggak terbiasa, ini tuh pasti akan sangat mengganggu ketika kalian membalas pesan dengan satu tangan, apalagi kalian lagi buru-buru gitu. Ini kalau misalkan nggak sengaja kegeser kayak gini guys, dia bakalan otomatis terinput di bagian atas sini. Nah, pastinya kan gak enak banget ya kalau misalkan kalian selalu menghapus kemudian ngetik lagi. Jadi lebih baik kita coba matikan aja. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal lihat ya, di bagian tengah sini ada kayak logo roda gitu, roda pengaturan. Kalian tap aja, kemudian masuk ke menu seperti ini, lalu kalian pilih di bagian preferensi di sini guys. Nah, kalau udah masuk ke seperti ini guys, kalian tinggal nyalakan aja untuk baris angkanya, scroll sedikit ke bagian bawah, dan kalian tekan lagi ya untuk di bagian tekan lama untuk simbol ini, kalian nyalakan fiturnya supaya nanti tampilannya itu ada karakter simbol di dalam huruf-huruf yang bakalan nanti kita lihat guys. Kemudian kalau kalian udah nyalakan kedua fitur barusan, kalian kembali ke menu yang sebelumnya guys ya. Kita lihat seperti ini tampilannya, kembali ke awal tadi, dan kalian masuk ke bagian menu koreksi teksnya guys. Nah, untuk tampilannya seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah, lalu kemudian matikan aja koreksi otomatis di bagian sini. Alasannya kenapa saya suruh kalian untuk matikan aja koreksi otomatisnya, dikarenakan setiap kali mengetik dengan kalimat singkat ya, kadang atau bisa dibilang malah bahkan sering ya guys, apa yang kita maksud itu bakalan dikoreksi dengan kalimat lain yang terkadang nggak bisa dibilang cukup sering guys, itu nggak seperti atau sesuai dengan harapan yang kita mau. Jadi daripada kalian ngapus lagi, ngetik lagi, jadi mendingan matiin aja untuk koreksi otomatisnya. Setelah kalian matikan, kalian kembali ke menu sebelumnya, dan kalian lihat di sini ada menu ketik geser, kalian tap di bagian sini, lalu kalian matikan aja semuanya. Ini sebenarnya preferensi aja ya guys. Kalau misalkan kalian terbiasa dengan input gestur ya, kalian bisa biarkan aja, nggak usah kalian matiin. Tapi kalau buat kalian yang nggak terbiasa, apalagi malah agak bingung gitu ya kenapa bisa kayak gitu, ini bisa kalian matikan aja dengan cara barusan ini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat untuk tampilan virtual keyboardnya saat ini menurut saya udah jauh lebih enak dan lebih nyaman lagi waktu kalian gunain, baik dengan kedua tangan seperti ini maupun dengan satu tangan, dan juga dengan kalimat-kalimat singkat. Ini udah aman banget guys. Jadi ini adalah caranya bagaimana untuk mengoptimalisasi penggunaan virtual keyboard yang ada di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke settingan yang keduanya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan settingan gestur layar awal yang ada di Tecno Spark 10 Pro NFC ini. Nah, maksudnya itu kayak gimana buat kalian yang bingung ya, ini saya jelasin. Kalau misalkan pertama kali kalian nyalain HP-nya, settingan defaultnya ketika kalian swipe dari layar home screen, terutama ya kalian swipe ke bawah dari tengah seperti ini, dia akan malah membuka tampilan pencarian global, yang menurut saya dari pengalaman saya pakai HP ini hampir sekitar 1
bulan, menurut saya itu nggak terlalu banyak terpakai. Justru yang akan terpakai adalah ketika kalian swipe dari tengah ke bawah seperti ini adalah untuk membuka laci notifikasi yang ada di sini guys. Tentunya kalau kalian belum setting ya, kalau kalian mau lihat bilah notifikasi dengan satu tangan, tentunya akan effort kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kalian kebetulan lagi di jalan gitu ya, atau mungkin lagi naik kendaraan sendiri kayak gitu, ini bakalan effort banget. Khawatir smartphone-nya jatuh, ya kalian mendingan rubah aja fungsinya untuk dirubah menjadi membuka tampilan bilah notifikasi seperti ini. Nah, caranya itu gampang banget guys. Kalian tinggal cubit aja layar home screen di bagian sini, kemudian kalian tap di bagian pengaturan yang ada di bawah sini ya. Kalian tap dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis gestur di bagian atas. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih yang nomor 2 guys, yaitu geser ke bawah pada peluncur. Kalian tap dan kalian pilih yang bilah notifikasi di sini guys. Nah, seperti itu. Setelah kalian rubah, otomatis fungsinya akan menjadi berubah. Kalau kalian swipe dari tengah ke bawah, akan membuka bilah notifikasi kayak gini. Jadi ini adalah bagaimana caranya memanfaatkan fungsi daripada gestur layar awal yang ada di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Nah, kalau untuk di settingan yang ketiganya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur atau bisa dibilang juga fungsi gestur layar aktif yang ada di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Saya tuh bisa dibilang cukup sering ya guys menerima laporan atau pertanyaan gimana caranya untuk memperbaiki tombol power yang rusak. Apakah harus ke service center atau harus kayak gimana? Karena memang sebetulnya ya kalau tombol power rusak tuh PR-nya kalau misalkan smartphone-nya lowbat itu agak susah dinyalain guys. Tapi seringkali itu justru mereka malah bertanya karena layarnya ini tuh nggak bisa dinyalain karena tombol powernya ini rusak guys. Jadi kalau misalkan mereka mau membuka layarnya dalam posisi dari terkunci terbuka seperti ini, itu mereka harus mengakalinya. Yang dari pengalaman saya kemarin itu harus di miss call dulu supaya layarnya nyala dan baru bisa dibuka untuk pola kunci atau kata sandinya kayak gitu. Nah, ternyata mereka itu belum tahu kalau ada fitur yang namanya ketika tap kita 2 kali di bagian layarnya, dia bakalan terkunci dan juga terbuka dengan sendirinya tanpa perlu lagi menggunakan tombol power yang ada di sini. Jadi bisa dibilang ya kalau misalkan baru awal-awal beli, kita bisa lebih mengurangi penggunaan tombol trigger power yang ada di sini supaya bisa lebih terjaga lagi biar nggak gampang rusak kayak gitu ya guys ya. Caranya gimana? Tentunya gampang banget ya guys buat setting ya. Pertama kalian tinggal pergi aja ke menu pengaturan atau setting di bagian sini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya fitur spesial di sini, kemudian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian masuk ke dalam menu kecerdasan mikro di sini. Di bagian nomor 2 di sini menu ada ketulis mengetuk menyala. Kalian lihat ya di posisinya ini nonaktif waktu settingan defaultnya. Kalian buka dan kalian nyalakan aja di bagian sini. Kemudian kalian lihat di bagian bawahnya ini ada ketulis bisa dibilang ya angkat untuk membangunkan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa butuh, kalian bisa pakai juga atau kalian hidupkan. Jadi waktu kalian posisi smartphone-nya berada di dalam mode standby atau terkunci dan kebetulan berada di atas meja, kalau kalian ingin intip notifikasi yang masuk, kalian tinggal angkat aja sedikit tanpa perlu lagi mengetuk 2 kali di bagian layarnya. Jadi seperti itu fungsinya guys. Dan kalau tadi kita udah nyalakan fungsi ketuk 2 kalinya, sekarang untuk menyalakannya atau membuka layarnya dari mode terkunci, untuk tombol powernya nggak perlu digunain lagi guys, tinggal tap aja 2 kali di sini untuk menyalakan smartphone-nya dan 2 kali lagi di sini untuk mengunci layar smartphone-nya. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur gestur layar aktif di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Sekarang kita lanjut untuk di settingan yang keempatnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan tampilan layar widget yang ada di sebelah sini guys. Jadi waktu kalian berada di tampilan layar home screen seperti ini, ketika kalian swipe ke sebelah kanan kayak gini tuh dia bakal nampilin cukup banyak widget dan juga kayak news Google Discover gitu ya guys di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini, yang mana kebanyakan orang itu agak kurang suka ya guys sama fungsi yang seperti ini. Nah, buat kamu yang pengen ngilangin tampilan kayak gini, ini tuh gampang banget juga cara ngilanginnya. Kalian tinggal cubit aja layar home screen di bagian sini, masuk lagi dengan tab di bagian pojok kanan bawah di menu pengaturan, kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah, lalu kalian masuk ke dalam menu tampilan lainnya ya. Di bagian sini kalian tap dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis layar 0 ya dalam posisi biru atau aktif. Kalian tinggal matiin aja di sini guys, lalu kalian tekan OK. Nah, setelah kalian matikan, maka untuk tampilan layar widgetnya udah nggak
ada guys. Dan secara tidak langsung ini juga bisa mengaktifkan ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung lompat gitu ya, kebetulan layout aplikasinya banyak sampai 4 slide gitu. Jadi kalian bisa langsung loop atau loncat ke dari tampilan awal ke akhir kayak gini, atau bisa juga sebaliknya dari yang akhir ke tampilan awal kayak gini. Jadi nggak perlu lagi slide-slide kayak gini buat balik ke tampilan layar awal maupun yang paling akhirnya. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan fungsi atau fitur tampilan layar widget di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang kelimanya nih guys, yang mana kita bakal aktivasi untuk fitur gestur musik di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Caranya gimana, dan kalau misalkan kalian bingung, yuk langsung aja kita aktivasi terlebih dahulu guys. Caranya ini gampang banget. Kalian tinggal masuk ke menu pengaturan atau setting kayak gini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, lalu kemudian pilih fitur spesial di sini, kemudian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih yang kecerdasan mikro, kemudian scroll ke bagian bawah, kemudian kalian pilih yang gestur musik di sini. Nah, setelah kalian pilih, kalian tinggal nyalakan aja seperti ini guys. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah seperti ini. Ketika kalian lagi play, misalkan ya sebagai contoh musik di Spotify, kita buka dulu musik di Spotify dan kita coba play sebentar ya guys, supaya nggak kena copyright ya. Kita play sebentar, kemudian kita kunci layarnya seperti ini. Kalau kalian ingin memberhentikan, kalian tinggal swipe ke bagian atas seperti ini untuk mempause atau memberhentikan lagunya guys. Kalau misalkan ingin memutar kembali, kalian tinggal swipe ke bagian bawah dalam mode terkunci. Atau kalau kalian pengen langsung next ke lagu berikutnya, kalian tinggal swipe ke sebelah kanan seperti ini, maka dia akan next. Kalau misalkan kalian ingin mundur, kalian tinggal swipe aja ke sebelah kiri seperti ini, maka akan memutar lagu yang sebelumnya, atau bisa memutar ulang lagu yang kalian lagi dengarkan saat ini. Jadi ini adalah bagaimana caranya memanfaatkan fitur gestur layar musik di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Jadi kalian nggak perlu lagi nyalain layarnya buat next, play, pause, dan juga playback musik yang lagi kalian dengarkan. Sekarang kita lanjut untuk di settingan yang keenamnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menyalakan fitur gestur mulai cepat di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Buat kalian yang bingung, yuk kita coba aktivasi aja terlebih dahulu. Caranya juga gampang banget guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll lagi ke bawah ya. Kalau misalkan tampilannya memulai dari tampilan layar di atas, kalian scroll ke bawah, kalian masuk lagi ke menu fitur spesial, kemudian scroll lagi ke bagian bawah, masuk kembali ke kecerdasan mikro di sini, dan kalian lihat di bagian paling atas ada ketulis mulai cepat. Kalau kita buka di sini, ketulis ada beberapa huruf yang bisa kalian fungsikan untuk langsung membuka sebuah aplikasi tanpa perlu lagi membuka layar kuncinya ya. Setahu saya seperti itu guys. Nah, kita coba buat nyalain terlebih dahulu di sini. Kalau kalian lihat di fungsi C, kalau kalian nanti buat sebuah gestur untuk membuat huruf C, dia bakal langsung otomatis membuka tampilan kamera. Kalau kalian buat huruf M, dia akan langsung membuka YouTube musik. Dan ada banyak sisa lagi untuk bisa kalian customisasi sendiri sesuai kebutuhan dan kriteria kalian. Sebagai contoh, kita coba masuk ke dalam yang huruf W di sini ya. Kita coba nyalakan dan kita tap di bagian sini, kemudian kita langsung pilih di bagian mulai aplikasi guys, paling atas. Nah, kalian lihat. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kalian udah punya aplikasi WhatsApp, kita coba pilih buat aplikasi WhatsApp. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi terkunci seperti ini, waktu kita bikin gestur huruf W seperti ini, dia akan langsung membuka aplikasi WhatsApp. Tapi ternyata kita harus membuka juga ya guys untuk kata sandi polanya, dan kita coba buka, maka dia akan langsung otomatis membuka WhatsApp, aplikasi WhatsApp di sini. Jadi kalian nggak perlu lagi masuk ke laci aplikasi untuk cari-cari aplikasi WhatsApp yang kalian cari atau kalian butuhkan. Jadi ini adalah bagaimana caranya membuat sebuah gestur untuk membuka sebuah aplikasi dengan cepat di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ketujuhnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanage untuk fitur ekspansi RAM virtual alias fusi mem atau fusi memori yang ada di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Karena memang secara default dia itu akan selalu aktif ya guys, jadi akan memakan memori internal kalian sebanyak yang settingan defaultnya itu ya, atau yang dipilih. Yang saya tahu itu kalau nggak salah sebanyak 5 GB. Nah, kalau misalkan kalian keadaannya lagi urgent, kalian bisa coba matiin ya guys ya.
kali aja bisa membantu untuk menghemat atau memperlebar lagi memori internal yang tersisa di smartphone kalian, tentunya di Tecno Spark 10 Pro NFC ini. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah, kembali lagi ke menu fitur spesial di sini, lalu kalian lihat di bagian sini, pojok kanan atas ya, ternyata ada ketulis Fusi Mem. Kalian tinggal buka aja kayak gini guys. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini ada ketulis 8 plus 5 GB, yaitu memang kalau misalkan kalian baru pertama kali nyalain smartphone-nya, secara default dia akan memakai sebanyak 5 GB. Dan kalau misalkan kalian nggak suka atau kalian ngerasa nggak butuh, kalian tinggal matikan aja fiturnya, tinggal tap di bagian sini, kemudian kalian tap OK, maka dia akan otomatis merestart. Tapi kalau kalian ngerasa ini berguna dan ternyata kurang, kalian bisa maksimalkan lagi sebanyak hingga 8 GB. Kalian tinggal pilih 8 GB, kemudian kalian tap modifikasi di sini dan smartphone-nya bakal ngerestart, maka dia akan aktif ketika bangun atau ketika menyala di 8 GB-nya. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk memanage fitur ekspansi RAM virtual di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-8-nya nih guys, atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur yang tersedia di Tecno Spark 10 Pro NFC ini tanpa perlu lagi kalian install dari aplikasi pihak ketiga. Yaitu bagaimana caranya kita mengcloning ya aplikasi atau bisa dibilang sebuah aplikasi, terutama sosial media atau platform chat kayak gitu ya guys ya, di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Caranya itu gampang banget ya, tentunya kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi atau setting ya, lalu lagi scroll ke bawah, kemudian masuk ke menu fitur spesial dan kalian cari di sini yang namanya fitur kembaran aplikasi. Nah, di pojok kiri bawah ini ya guys ya, kalian tap dan kalian lihat di sini secara otomatis udah ada 3 buah aplikasi yang memang support. Jadi kalian tinggal tekan aja atau tap di bagian sini, maka dia akan otomatis memproses untuk mengcloning aplikasinya. Jadi semisal kalian punya 2 akun Instagram atau 2 nomor WhatsApp, jadi kalian bisa gunakan di satu buah smartphone, tentunya di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Lagi-lagi tanpa perlu kalian install aplikasi dari pihak ketiga yang cenderung membahayakan atau bisa dibilang ya cukup riskan lah ya, penuh resiko daripada malware-malware yang bisa membahayakan data privasi kalian. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk membuat fitur atau bisa bilang mengcloning sebuah aplikasi di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Dan akhirnya guys, kita masuk ke settingan yang terakhir nih, yaitu bagaimana caranya kita membuat layarnya ini tuh menyala atau aktif ketika kita mendapatkan notifikasi masuk. Karena biasanya kalau kita belum aktifkan, waktu ada notifikasi masuk, smartphone itu layarnya bakalan tetap mati seperti ini atau dalam kondisi standby. Jadi kalian itu bisa dibilang kalau kalian hobinya men-silent ya, apalagi tanpa getaran, kalian nggak akan tahu apakah ada notifikasi masuk atau panggilan masuk kayak gitu. Nah, cara untuk mengaktifasinya juga terbilang gampang banget guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti ini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah ya, kalian cari yang namanya pemberitahuan, pusat pemberitahuan seperti ini. Kita coba lihat dan kalian tap di bagian sini, lalu kalian masuk ke bagian layar kunci di sini guys. Nah, kalian tap. Setelah kalian pilih, kalian lihat di bagian sini ada ketulis bangunkan layar untuk notifikasi, kalian tap, lalu kalian hidupkan di sini. Nah, di sini juga ada izin aplikasi apa aja yang bisa kalian pakai. Jadi kalau nanti ada notifikasi, kalian bisa pilih-pilih aja sesuai dengan kriteria atau preferensi kalian. Yang mungkin menurut saya penting ya. Kalau nggak penting nggak perlu ya. Menurut saya itu kayak aplikasi Instagram atau WhatsApp yang saya rasa ini akan sangat membantu supaya kalian bisa meresponnya atau membalas sebuah pesan dengan cepat dan ya responsif lah kayak gitu guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau bisa dibilang memanfaatkan fitur bangunkan layar di Tecno Spark 10 Pro NFC-nya. Nah, akhirnya nggak kerasa ya guys, saya udah coba bantu share sedikitnya 9 settingan yang bisa mungkin membantu kalian yang baru aja kebetulan pegang atau beli smartphone Tecno Spark 10 Pro NFC-nya ini. Sebelumnya saya lagi-lagi memohon maaf kalau misalkan durasi videonya itu saya nggak bisa tekan ya, atau bisa dibilang nggak bisa kontrol, karena ya ini tuh tanpa script guys, jadi saya coba bantu menjelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian bisa langsung mempraktekkan dengan mudah dan tahu ya apa aja maksud daripada settingan-settingan ini.
ini. Karena ya kan nggak mungkin gitu ya saya suruh kalian melakukan sesuatu tanpa tahu alasan itu untuk apa. Jadi ya mungkin untuk durasi videonya mohon maaf banget nggak bisa saya kontrol gitu ya guys. Saya juga misalnya kelamaan, mohon maaf banget. Ya tapi semoga aja video ini bisa membantu kalian untuk mengoptimalisasi kembali smartphone yang kalian beli kayak Tecno Spark 10 Pro NF-nya ini. Jadi sebelum saya tutup videonya guys, seperti biasa ya bantu like video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian butuh juga video kayak gini. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya di video tips dan trik yang berikutnya.